kabar anak-anak ibu? Ibu berharap kita dalam kondisi sehat dan prima. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan judul hubungan antara karakteristik ruang dan sumber daya alam. Untuk lebih paham, mari simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam ini menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam, juga menyebabkan beragamnya kegiatan penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ketika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini tidak dapat habis karena dapat dibudidayakan. Contohnya, tanaman, hewan, air, dan udara. Tanaman. Negara Indonesia kaya akan berbagai tanaman, seperti tanaman pertanian, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. Contoh tanaman pertanian, padi dan jagung. Contoh tanaman perkebunan, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan coklat. Contoh tanaman kehutanan, pohon jati. Hewan. Hewan adalah kekayaan alam yang dapat diperbaharui karena dapat berkembang biak baik secara alami maupun melalui kegiatan peternakan. Negara Indonesia kaya akan berbagai jenis hewan, baik di darat dan di perairan. Contoh budidaya hewan darat, ayam, sapi, dan kambing. Contoh budidaya hewan perairan, ikan bandeng dan gurame. Air. Air adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam ini, karena sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sarana transportasi, pengairan sawah, perikanan, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Udara. Udara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Manfaat udara yang paling utama adalah untuk bernapas. Selain itu, udara dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti transportasi dan energi, atau sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Bagian kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, di sini contohnya adalah bahan tambang logam dan bahan tambang non-logam. Bahan tambang logam, contohnya besi, aluminium, emas, dan perak. Bahan-bahan tambang tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, besi dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat mesin atau kerangka bangunan. Aluminium banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Emas dan perak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat perhiasan. Bahan tambang bukan logam. Bahan tambang bukan logam adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Bahan-bahan tambang jenis ini termasuk bahan tambang sumber energi yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah.
Gas alam dan batu bara juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Kita sudah mendengar penjelasan bagaimana hubungan antara karakteristik uang dan sumber daya alam. Ibu harap anak-anak ibu sudah mulai memahami ya, terutama sumber daya alam dan jenis-jenisnya dan apa saja contohnya. Nah, sebagai latihan buat kamu, kerjakanlah latihan sebagai berikut. Kerjakan dengan rapi dan kirimlah ke Google Classroom tepat waktu. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran daring kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi anak ibu yang ambil bagian dalam belajar hari ini. Ingat ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Semoga kita dalam kondisi sehat-sehat saja. Sampai jumpa.